Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang inovasi pembelajaran dengan cara bermain yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Suci Miliana, dan rekan saya, Desti Salsabila Az-Zahra, dan Indri Nur Syafika. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengapa inovasi itu diperlukan. Jawabannya yaitu karena untuk mengurangi masalah yang ada di sekolah. Melibatkan peran teknologi adalah salah satu cara untuk mewujudkan inovasi pendidikan. Salah satu peran teknologi yang sangat dibutuhkan saat ini adalah untuk menangani permasalahan manajemen yang ada di sekolah. Nah, sekarang teman-teman tahu kan mengapa inovasi itu diperlukan? Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan inovasi? Inovasi ialah semua hal baru yang berangkat dari ilmu pengetahuan dan mempunyai manfaat bagi kehidupan. Dan apa itu inovasi pendidikan? Inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, atau metode yang baru diciptakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai quantum teaching. Apa itu quantum teaching? Quantum teaching yaitu inovasi dalam pembelajaran yang berkaitan dengan perkembangan strategi pembelajaran. Quantum teaching pun mencangkup petunjuk untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, merancang pembelajaran, menyajikan materi, dan memudahkan proses belajar. Quantum teaching juga bisa diartikan sebagai suatu proses pembelajaran dengan menyediakan latar belakang dan strategi untuk meningkatkan proses pembelajaran serta membuat proses tersebut menjadi lebih menyenangkan. Desain pembelajaran quantum teaching dikenal dengan istilah tandur. Istilah tersebut memiliki singkatan. Yang pertama yaitu tumbuhkan. Konsep tumbuhkan ini merupakan operasionalisasi dari prinsip dalam kutip, bawalah dunia mereka ke dunia kita. Dengan usaha melibatkan peserta didik dalam pikiran dan emosinya, akan tercipta jalinan dan kepemilikan bersama dan saling memahami. Secara umum, konsep tumbuhkan adalah sertakan diri mereka, libatkan mereka, ajak mereka, puaskan keingintahuannya, buatlah peserta didik tertarik atau penasaran dengan materi yang diajarkan. Yang kedua yaitu alami. Konsep alami mengandung pengertian bahwa dalam pembelajaran guru harus memberi pengalaman dan manfaat terhadap pengetahuan yang dibangun peserta didik sehingga menimbulkan hasrat alami otak untuk menjelajah. Yang ketiga yaitu ada namai. Konsep ini berada pada kegiatan ini inti pembelajaran. Namai mengandung arti bahwa penamaan dapat memuaskan hasrat alami otak, membuat peserta didik penasaran, penuh pertanyaan dengan pengalaman, untuk memberikan identitas, menguatkan, dan mendefinisikan. Yang keempat yaitu demonstrasikan. Tahap ini masih berada pada kegiatan inti belajar. Inti pada tahap ini adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka paham, sekaligus memberikan kesempatan untuk menunjukkan tingkat kepemahaman terhadap materi yang dipelajari. Yang kelima yaitu ada ulangi. Tahap ini dalam rencana pelaksanaan pembelajaran terdapat pada penutup. Tahap ini dilaksanakan untuk memperkuat koneksi saraf dan menumbuhkan rasa, dalam kutip, aku tahu bahwa aku tahu. Kegiatan ini dilakukan secara multimodalitas dan multi kecerdasan. Yang terakhir yaitu ada rayakan. Tahap ini dituangkan pada penutup pembelajaran untuk mengakhiri pembelajaran, memberikan rasa tuntas, menghormati usaha, ketekunan, dan kesuksesan yang akhirnya memberikan rasa puas dan kegembiraan.
Ada beberapa aspek dari quantum teaching, diantaranya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan quantum teaching adalah 1. Membimbing peserta didik ke arah berpikir kreatif dan produktif. 2. Melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. 3. Gerakan dan proses pembelajaran dipertunjukkan secara langsung sehingga tidak memerlukan keterangan-keterangan yang terlalu banyak. 4. Proses pembelajaran dapat dilakukan dengan aman, nyaman, tenang, dan menyenangkan. 5. Peserta didik dirangsang untuk aktif mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membangun jejaring. 6. Menyesuaikan teori dengan kenyataan, dan peserta didik dapat mencoba melakukannya sendiri. 7. Melatih dan membiasakan guru untuk berpikir kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir, pembelajaran mudah diterima dan dimengerti oleh peserta didik karena melakukan dengan tenang dan berlangsung menyenangkan. Kelemahan quantum teaching adalah 1. Memerlukan perencanaan yang matang dan waktu pembelajaran yang cukup panjang sehingga dapat mengganggu pembelajaran lain. 2. Memerlukan peralatan, tempat, dan biaya yang memadai yang tidak terlalu tersedia di sekolah. 3. Perayaan yang dilakukan untuk menghormati usaha peserta didik baik dapat mengganggu kelas lain. 4. Menuntut keterampilan guru secara khusus baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembelajaran. Dan yang terakhir, menuntut ketelitian dan kesabaran yang sering diabaikan sehingga apa yang diharapkan tidak tercapai secara optimal. Tahukah kalian, ada beberapa permasalahan yang sering dialami peserta didik pada saat pembelajaran, apalagi pada saat pandemi sekarang ini. Solusi yang dapat kita lakukan sebagai pengajar adalah dengan menerapkan konsep quantum teaching pada saat pembelajaran dimulai. Apa sih penyebab peserta didik menjadi malas belajar dan bagaimana cara solusinya? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Adapun penyebab peserta didik malas belajar. 1. Gaya belajar yang tidak sesuai. Gaya belajar yang tidak tepat bisa membuat anak malas belajar dan menjadi tidak termotivasi di sekolah. Jadi, sebagai orang tua, kita perlu peka dalam melihat gaya belajar mana yang paling tepat untuk anak. Yang kedua adalah lingkungan yang tidak mendukung. Faktor yang menyebabkan anak malas belajar yang selanjutnya adalah lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan sekitar anak adalah salah satu faktor yang sering tidak diperhatikan oleh orang tua. Sebuah riset menemukan lingkungan rumah yang positif berhubungan dengan prestasi akademik yang baik. Jadi, sebagai orang tua, sebaiknya kita harus memerhatikan bagaimana lingkungan sekitar yang baik untuk anak atau peserta didik. Dan yang ketiga, bullying. Penyebab anak malas belajar selanjutnya adalah bullying. Orang tua dan pihak sekolah perlu peka dalam melihat apakah anak memiliki masalah sekolah. Salah satunya adalah bullying. Bullying atau perundungan berdampak negatif terhadap prestasi akademik anak. Anak malas belajar bisa menjadi salah satu indikasi bahwa anak mengalami bullying. Jadi, sebagai orang tua perlu jeli dalam melihat kondisi anak karena bullying tidak hanya bersifat fisik dan verbal tetapi juga bisa melalui media sosial maupun dikucilkan oleh teman-temannya. Penyebab anak malas belajar yang selanjutnya adalah adanya masalah dalam proses belajar. Anak malas belajar bisa jadi dikarenakan adanya masalah atau gangguan belajar yang dialami oleh anak. Gangguan belajar dapat membuat anak malas belajar karena kesulitan dalam menangkap atau memahami informasi yang diberikan. Ada beberapa gangguan belajar yang umumnya dialami anak. Salah satu contohnya adalah disleksia. Disleksia merupakan gangguan belajar yang menyebabkan anak menjadi sulit baca.
Disleksia diakibatkan oleh ketidakmampuan anak dalam mengaitkan pelafalan dengan kata-kata, menurut penelitian oleh Mayo Clinic. Gangguan belajar ini menghalangi proses pembelajaran anak dan tentunya membuat anak malas belajar. Dan penyebab anak malas belajar yang terakhir adalah gangguan dalam emosi. Alasan lain dari anak malas belajar mungkin dikarenakan adanya masalah pada emosi anak, seperti rasa cemas yang berlebihan atau depresi. Rasa cemas yang berlebih bisa mengganggu anak dalam mengerjakan tugas, kerja kelompok, ataupun presentasi. Suasana hati sangat berperan dalam konsentrasi, energi, dan motivasi anak. Depresi menurunkan suasana hati anak dan mengganggu performa akademi anak. Solusi yang dapat kita lakukan dari penyebab anak malas belajar adalah dengan cara belajar sambil bermain. Berikut adalah contoh yang kelompok kami berikan. Yang pertama adalah pembelajaran yang dilakukan adalah dengan cara menyelipkan waktu bermain dengan peserta didik agar pembelajaran tidak monoton. Yang kedua, membuat materi pembelajaran dengan menggunakan video agar peserta didik penasaran dan mau ikut belajar. Yang ketiga adalah membuat lagu yang mengandung pelajaran yang dipelajari, seperti mempelajari anggota tubuh. Yang keempat adalah melakukan pembelajaran di luar kelas, karena pembelajaran tidak selalu di dalam kelas, seperti kita dapat mengunjungi museum dan mempelajari tumbuhan di halaman sekolah. Dan yang terakhir adalah melatih motorik anak dengan membuat kerajinan. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Wah, tadi waktu berangkat sekolah sudah sarapan belum? Sudah. Oke, siapa yang belum sarapan? Cuman Moreno saja ya. Ingat, kalau mau berangkat sekolah sarapan dahulu supaya apa? Sehat. Hah? Kuat apa? Tidak kelaparan. Tidak kelaparan. Terus supaya bisa berpikir pinter. Karena kita kan seharian belajar di sekolah. Butuh apa? Butuh energi. Anak-anak, hari ini Bu Lina mengajak kalian belajar di kebun, di taman ya. Biasanya kita di kelas ya, supaya agak berbeda, supaya nggak boring hanya di kelas saja. Kita bisa menghirup udara segar ya, karena taman kita ini banyak apa? Pohonnya. Terus rasanya sejuk kalau belajar. Hari ini kita belajar temanya adalah, hari ini kita belajar temanya adalah permainan tradisional. Apa sih permainan tradisional itu? Permainan zaman dahulu. Satu. Coba kalau permainan zaman dahulu. Ayo. Permainan Indonesia katanya. Anggun. Permainan sudah lama. Permainan sudah lama katanya. Permainan zaman dulu, permainan yang sudah dilupakan katanya Nanda. Kamu? Permainan masyarakat Indonesia. Permainan masyarakat Indonesia. Permainan yang antik. Kamu? Permainan tradisional Indonesia yang bagus. Oke, jawabannya bagus semua. Terus nanti kita rangkum ya di belakang. Nah, sekarang Bu Lina tanya dulu. Permainan tradisional apa yang kalian ketahui? Peta umpet. Neker. Kata lainnya? Enggrang apa? Egrang apa enggrang? Egrang. Good, tapi nggak apa-apa ya. Congklak. Lompat tali. Engkle. Gobak sodor. Kelereng. Dakon. Layang-layang. Banyak banget ternyata. Berikut adalah contoh video dari cara belajar sambil bermain dengan peserta didik.
Demikian beberapa materi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.